Anda kembali di Kompas Siang. Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tetap membebaskan pajak dan aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik. Sementara Pemprov Jawa Barat menunda pemberlakuan pajak bagi kendaraan listrik. Kebijakan ini menyusul instruksi Kemendagri guna menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi global. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tetap membebaskan pajak dan aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik. Kebijakan baru kendaraan listrik ini diputuskan usai terbitnya surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang pemberian insentif berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pembebasan aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik juga tetap diberlakukan sebagai bentuk keseriusan Pemprov DKI mengurangi polusi udara Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta tentunya selalu mereferensi apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Berkaitan dengan mobil listrik ini kan waktu itu diizinkan, kemudian direvisi. Maka pemerintah DKI Jakarta juga harus menyesuaikan itu. Karena kebijakannya seperti itu dan pemerintah DKI Jakarta secara serius untuk mengurangi polusi, maka kebijakannya yang pertama, karena tidak ada pajak untuk mobil listrik tersebut, kami tidak mengenakan. Yang kedua, untuk ganjil genap, karena kami menganggap bahwa ini sebagai bagian untuk menurunkan kampanye polusi dan juga green energy di Jakarta, maka kami menindaklanjuti itu. Sehingga dengan demikian ini diteruskan bahwa ganjil genap tetap diadakan di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk menunda pemberlakuan pajak bagi kendaraan listrik. Penundaan ini menyusul terbitnya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Penundaan ini bersifat sementara. Dinamika politik internasional seperti ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat dinilai berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi pasar dan pertumbuhan ekonomi sebelum kembali menerapkan pungutan pajak tersebut di masa depan. Kan sudah dialog dengan Pak Menterinya. Ada surat edaran Menteri di mana pajak mobil listrik ditunda dulu sampai ekonomi normal, sampai krisis global berakhir. Nanti kalau ekonominya sudah normal, krisis global sudah berakhir, yang pasti dikenakan pajak lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menyiapkan insentif pembelian mobil listrik bagi 100.000 unit di tahap awal. Kebijakan dimulai awal Juni 2026. Keputusan dibahas setelah Menkyu bertemu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Purbaya tertarik usulan Kementerian Perindustrian untuk memperluas dukungan terhadap kendaraan listrik. Insentif kendaraan listrik tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penjualan, tetapi juga mengurangi konsumsi BBM. Percepatan penggunaan kendaraan listrik memperkuat daya tahan anggaran dan ekonomi nasional. Saya tanya apa yang bisa didorong. Saya tertarik dengan proposal mereka untuk memberi subsidi ke kendaraan listrik. 100.000 mobil, subsidi mobil listrik 100.000 sampai bulan Oktober. Enggak, 100.000 pertama. Kalau habis, kita kasih lagi. Kalau habis, kita kasih lagi. Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian akan menjelaskan seperti apa. Nanti juga Menteri Perekonomian akan memberikan seperti apa. Motor listrik juga sama. 100.000 pertama karena kita kasih. Berapa subsidinya? 5 juta. Kalau habis, kita kasih lagi. Kalau habis, kita kasih lagi. Seperti diketahui, melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri, seluruh gubernur di Indonesia tetap membebaskan pajak kendaraan listrik. Ini menyusul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang di dalamnya tidak lagi mencantumkan kendaraan listrik bebas pajak. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, terkait pembebasan pajak kendaraan listrik di Jakarta, kita akan tanyakan kepada staf khusus Pemprov DKI Jakarta, Ciko Hakim. Selamat siang Mas Ciko, terima kasih untuk waktu Anda di Kompas Siang hari ini. Mas Ciko, jadi faktor-faktor apa saja alasan Pemprov DKI ini masih membebaskan pajak kendaraan listrik di Jakarta? Yang pertama tentu di awal ada Permendagri yang keluar terkait diperbolehkannya Pemprov atau Pemda-Pemda
menarik pajak untuk kendaraan listrik. Namun disusul kemudian dengan instruksi untuk menunda atau tetap memberikan kebebasan dan fasilitas-fasilitas bagi para pengguna dan pemilik mobil listrik tersebut. Nah, bagi Pemprov DKI Jakarta, kedua kebijakan tersebut sesungguhnya sama-sama saja, namun tentu kami mengambil sikap yang tentunya pertama, ikut dengan arahan dari pemerintah pusat, karena kita tahu pemerintah daerah dimanapun itu, Pemprov DKI Jakarta maupun Pemprov lain dan Pemda, Pemkab maupun pemerintah kota di daerah lain adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, yang pasti kita akan turut dengan kebijakan yang dicanangkan dan patuh. Yang kedua, dengan pertimbangan juga bahwa memang keberadaan mobil listrik ini memberikan banyak kebaikan. Bagi satu, penghematan energi yang tentunya tidak menggunakan fossil fuel. Yang kedua tentunya kalau kita bicara soal Jakarta yang juga cukup tinggi kadar polusinya, keberadaan mobil listrik tentunya bisa mengurangi hal tersebut. Dan harapan kita tentu terkait dengan situasi kondisi ekonomi nasional maupun global menjadi membaik ke depan sehingga kebijakan-kebijakan lain nanti yang baru bisa kita terapkan. Tapi untuk sementara waktu tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur Pramono Anung juga bahwa keputusannya adalah kita tetap membebaskan biaya, pajak, dan lain sebagainya dan tetap tidak memberlakukan kebijakan ganjil genap terhadap kendaraan listrik. Baik Mas Ciko, tapi begini kan ada juga kalau misalnya diberikan insentif nanti penjualannya meningkat, tapi ada juga insentif ganjil genap dari ini. Nanti bagaimana Pemprov DKI Jakarta misalnya memastikan bahwa kemacetan tidak semakin parah karena justru memberikan insentif kendaraan listrik naik jumlahnya, tidak bebas ganjil genap, ini akan seperti apa nanti? Kami tetap merasa bahwa kepemilikan mobil listrik ini tidak kemudian karena dimudahkan, karena bebas pajak dan lain-lain, itu jadi menjadi pemilik-pemilik baru ya. Tetap adalah pemilik kendaraan bermotor setingkat mobil yang kemudian mengalihkan kendaraannya dari kendaraan berbasis bensin atau BBM kepada kendaraan listrik. Jadi terkait dengan kemacetan dan kepadatan lalu lintas tentu juga kita barengi dengan kebijakan terkait dengan transportasi umum yang kalau di Jakarta dibandingkan daerah lain sangat jauh perbedaannya, di mana di Jakarta kita sudah cukup terintegrasi, udah 90% ke atas ketersambungannya, konektivitasnya, dan harapannya makin banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan umum atau transportasi umum seperti Trans Jabodetabek, yang kita kenal sebagai busway, ada MRT dan LRT. Dan ini juga tetap kita kembangkan, kita bangun, kita perluas trayeknya, rutenya kita lebih perpanjang lagi, bahkan bukan hanya Jakarta, dan ini juga sudah menunjukkan peningkatan dari pengguna. Jadi semuanya dibarengi dengan kebijakan-kebijakan lain. Jadi tidak bisa juga kita berbicara soal satu kebijakan tanpa ada kebijakan lain yang menopang atau menyangga kebijakan tersebut. Berarti ganjil genap untuk kendaraan listrik tetap dibebaskan walaupun jumlahnya meningkat misalnya nanti, atau beralih semua ke kendaraan listrik? Peningkatannya kami rasa tidak akan begitu signifikan, tapi pengalihan ini kan nggak mungkin satu orang bisa naik 2 mobil ya dalam satu waktu yang bersamaan. Artinya yang tadinya memiliki kendaraan berbasis bahan bakar minyak kemudian beralih ke kendaraan listrik. Jadi sebenarnya bukan penambahan tapi lebih ke banyak beralih dari penggunaan kendaraan bermotor berbasis BBM kemudian ke listrik. Nanti evaluasinya apakah akan ada evaluasi dari Pemprov DKI Jakarta soal kebijakan ini nanti berapa periode nanti seperti itu? Pastinya bahkan setiap bulan kita mendata kemudian apakah menambah pembelian atau tadi apakah ini hanya pengalihan dan lain-lain. Tapi kembali lagi, kebijakan ini tidak berdiri sendiri dan tidak terserah dalam tanda kutip ya terhadap Pemprov 100%, tapi juga tentunya kita mengikuti kebijakan nasional pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Mas Ciko, sebelumnya kan sempat ada usulan 4 lapis insentif untuk kendaraan listrik mulai dari 25 hingga 75%. Ini kelanjutannya seperti apa? Ya sampai sekarang kita tidak ada perubahan terkait itu, artinya apa? Hal-hal yang menjadi wacana masih menjadi wacana, tetapi kembali lagi kita berpegang pada statement dari Bapak Mendagri Tito Karnavian dan juga Bapak Gubernur Pramono Anung bahwa sekarang apa yang masih berlanjut
kita terapkan terhadap kendaraan listrik itu masih terus berjalan. Tadi bebas biaya balik nama, bebas pajak, yang kedua kemudian juga bebas untuk berada di kawasan ganjil genap. Oke, bagaimana dengan misalnya potensi katakanlah kehilangan pendapatan? Ini dihitung juga akibat membebaskan pajak bagi kendaraan listrik ini. Sebenarnya terkait dengan potensi kehilangan pendapatan itu nggak ada, karena selama ini kita memang belum memiliki pendapatan dari kendaraan listrik ya, itu satu. Tapi kemudian juga Pemprov sendiri sebagai sebuah institusi sesungguhnya juga menggiatkan pembelian kendaraan mobil listrik atau bus listrik untuk Transjakarta misalnya. Jadi artinya sebenarnya keberadaan mobil listrik ini atau kendaraan berbasis listrik ini lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya, dan tentu terkait dengan potensi kehilangan pendapatan lebih ke opportunity cost. Ada kemungkinan kalau kita bisa mendapatkan pendapatan baru misalnya, dan ini tentu tadi kita juga harus mengingat kondisi daya beli masyarakat, kondisi daya pengeluaran masyarakat yang tidak sedang begitu baik ya, dolar juga semakin tinggi, nilai tukarnya terhadap rupiah, BBM semakin tinggi, dan ini banyak hal yang harus kita pikirkan, dan tentunya hal-hal tersebut setelah kita hitung akan lebih baik tetap kita memberikan insentif kepada pemilik kendaraan listrik. Baik, Mas Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, terima kasih sudah berbagi penjelasan di Kompas Siang hari ini. Terima kasih, Bidi.